Pernah kepikiran nggak tentang sebuah janji kekuatan ilahi yang katanya bisa mengubah hidup? Nah, kali ini kita akan bahas salah satu yang paling fundamental dalam keyakinan Kristiani, pembaptisan Roh Kudus. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar ritual, tapi sebuah pengalaman yang benar-benar bisa mengubah segalanya, yang katanya bisa diakses oleh setiap orang percaya. Jadi, semuanya itu berawal dari sebuah nubuat. Jauh sebelum peristiwa puncaknya terjadi, Yohanes Pembaptis sudah membuat pernyataan penting ini. Coba deh, perhatiin kata-katanya, kontrasnya terasa banget. Seolah-olah dia bilang, yang aku lakukan dengan air ini cuma persiapan, tapi nanti akan datang sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Sebuah baptisan yang langsung dari Roh Kudus. Dan janji itu pun akhirnya tergenapi. Tepat di hari Pentakosta, para murid yang lagi berkumpul di Yerusalem mengalami sesuatu yang luar biasa. Bayangin, tiba-tiba ada suara kayak angin kencang memenuhi ruangan, terus muncul semacam lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan yang paling bikin kaget, mereka semua tiba-tiba bisa ngomong dalam bahasa-bahasa lain yang mereka nggak pernah pelajari. Inilah momen pertama kalinya Roh Kudus itu dicurahkan. Ceritanya dahsyat banget kan? Tapi mungkin kita jadi bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang terjadi? Nah, setelah dengar kisah dramatis tadi, yuk kita bedah lebih dalam. Sebenarnya, apa sih hakikat dari baptisan Roh Kudus ini? Nah, ini menarik. Untuk benar-benar paham, kita lihat dulu asal katanya. Kata baptis itu datang dari bahasa Yunani, baptizo. Artinya, itu bukan sekedar dipercik, tapi dicelupkan, dibenamkan, bahkan sampai dibanjiri. Jadi coba deh bayangkan, ini adalah sebuah pengalaman di mana kita itu seolah-olah diliputi, dibanjiri sepenuhnya oleh hadirat dan kuasa Roh Kudus. Oke, jadi kalau kita rangkum, intinya ini adalah pengalaman di mana Roh Kudus dicurahkan sampai benar-benar meliputi kita. Menurut sumber yang kita bahas, tanda awal yang biasanya menyertai, itu seperti di hari Pentakosta, adalah kemampuan berbicara dalam bahasa roh. Ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul loh. Ini adalah pengenapan dari janji yang sudah ada dari dulu di kitab Yoel dan sekaligus menjadi penanda dimulainya era perjanjian baru. Oke, kita udah tahu definisinya. Pertanyaan berikutnya, terus apa gunanya buat saya? Nah, ini dia bagian yang penting. Mari kita lihat gimana pengalaman ini bisa ngasih dampak nyata dan manfaat yang praktis banget buat kehidupan kita. Manfaat yang pertama dan ini yang paling utama adalah kuasa. Sebelum naik ke sorga, Yesus berjanji bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Jadi ini bukan soal keberanian biasa dari diri kita sendiri ya, tapi ini semacam power up ilahi untuk kita bisa membagikan iman kita dengan lebih efektif. Selanjutnya, kehidupan doa kita bisa diubahkan. Pernah nggak sih kita bingung mau berdoa apa lagi? Nah, disinilah Roh Kudus membantu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa jadi bukan sekedar daftar permintaan, tapi jadi sebuah dialog, sebuah hubungan yang jauh lebih hidup dan lebih dalam. Manfaat ketiga adalah untuk membangun iman. Menurut sumber ini, berdoa dalam roh itu seperti kita lagi nge-gym spiritual. Kita sedang membangun dan menguatkan diri kita sendiri dari dalam. Tujuannya supaya keyakinan dan keteguhan iman kita jadi makin kokoh. Pengalaman ini juga bisa menyempurnakan cara kita memuji dan menyembah. Kita jadi bisa memuji Tuhan bukan cuma dengan akal budi atau kata-kata yang kita hafal, tapi juga dengan roh kita. Ini seolah membuka dimensi baru dalam penyembahan yang melampaui kata-kata yang kita kenal. Dan yang terakhir, ini bisa meningkatkan kepekaan rohani kita. Kita jadi lebih peka, lebih tajam dalam merasakan pimpinan dan suara Tuhan. Ibaratnya kayak kita lagi menyetel frekuensi radio ke saluran yang paling jernih. Kita jadi lebih sadar akan hal-hal rohani yang terjadi di sekitar kita. Oke, setelah tahu semua manfaatnya yang keren banget, mungkin Anda sekarang bertanya, gimana cara menerimanya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Mari kita lihat panduan langkah demi langkah berdasarkan sumber yang kita bahas. Prosesnya digambarkan dalam 4 langkah yang sederhana tapi mendalam. Pertama, fondasinya harus kuat dulu, yaitu bertobat dan percaya pada Yesus. Kedua, harus ada rasa haus dan rindu yang tulus dari dalam hati. Ketiga, kita menantikan dengan sikap penuh pengharapan, jadi bukan menunggu pasif ya. Dan yang keempat, sama seperti karunia lainnya, ini diterima dengan iman, lalu kita bertindak atas iman itu. Tentu saja, dalam setiap perjalanan rohani, pasti ada hal-hal yang bisa menjadi penghalang. Setelah menerima, gimana caranya menjaga api ini tetap menyala?
Yuk kita lihat beberapa rintangan yang perlu kita waspadai. Sumber kita mengidentifikasi beberapa hal yang bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Misalnya, mendukakan Roh Kudus lewat perbuatan kita yang nggak benar. Atau memadamkannya dengan cara mengabaikan pimpinannya. Selain itu, keterikatan pada hal-hal duniawi atau bahkan kuasa kegelapan juga bisa jadi penghalang besar. Ini pengingat penting buat kita untuk terus menjaga kehidupan rohani kita. Dan kutipan dari Abraham Lalamentik ini benar-benar merangkum semuanya dengan sangat baik. Dia bilang, tanpa pengalaman ini, kekristenan itu berisiko jadi sekedar ajaran atau filosofi saja. Tetap berharga, tapi kehilangan gregetnya, kehilangan keunikan dan daya tariknya. Justru baptisan Roh Kudus inilah yang memberikan kehidupan dan keotentikan pada iman itu. Nah, sebagai penutup, saya ingin kita semua merenungkan pertanyaan ini. Ini juga diangkat dalam sumber pembahasan kita. Mengapa ya, bagi sebagian orang, pengalaman yang dijanjikan ini terasa begitu sulit untuk diterima? Ini adalah pertanyaan yang bagus untuk kita bawa pulang, untuk kita refleksikan kembali pemahaman, pengharapan, dan iman kita masing-masing.